Ngaku deh, siapa yang kalau hidupnya lagi berat malah cekot keranjang belanja? Sadar gak sih dari kemarin berita tuh gak jauh-jauh dari inflasi naik, PHK bertubi-tubi, bunga yang makin tinggi. Kalau inget tabungan rasanya pengen nangis. Tapi tetap aja bawaannya pengen check out sepatu, makeup, atau bahkan barang-barang lucu lain tuh gara-gara habis nontonin konten home decor. Nah, kalian pernah gak sih kayak gitu? Niatnya sih healing ya, tapi duit hilang. Itu namanya doom spending. Doom spending itu kayak perasaan you only live once. Mending nikmatin diskon sekarang juga. Bukan keinginan wajar gitu, tapi kayak pelampiasan emosional yang instan di tengah krisis. Kita belanja bukan karena barang itu penting, tapi karena di kepala kita penuh kecemasan. Agak mirip ya sama panic buying, tapi bukan. Pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Kata BPS, inflasi kita pada April 2025 tembus 1,17% month to month. Terus lo nangis gak? Kagak. Lo malah buka marketplace, cari diskonan, atau nungguin campaign 55, 11, 11, 12. Paradoksnya, ketidakpastian massal justru jadi sumber peluang bisnis diskon. Itu sistem menang tuh. Dompet kita makin kering. Biasanya saat kayak gini otak kita bakal mikir, keren nih, beli mumpung diskon. Padahal itu cuma jebakan dopamin 0,5 detik yang bikin nagih. Berasa ya? Psikolog Samantha Elsener menyebut fenomena doom spending merupakan bagian dari kebiasaan belanja impulsif atau impulsive buying. Secara nggak langsung, belanja tuh bikin ngasih dopamin ya. Otak kita kan butuh coping ya. Dan coping yang paling instan adalah belanja. Ada dopamin rush-nya di situ. Kayak dapat duit kaget. Ini mirip kayak efek comfort food ya, tapi versi ekonominya ya comfort spending. Belanja jadi semacam pelarian emosional dari realitas yang makin gak jelas ini. Nih ya, banyak dari kita yang punya barang-barang yang dibeli karena impulsif doang, kayak tumbler, Corkcicle, Oala, Stanley. Padahal emang apa sih? Pakai botol biasa aja. Terus sepatu Salomon, berasa atlet lari profesional, padahal larinya di keliling komplek. Terus tas lucu yang kepake cuma 2-3 kali. Beda occasion, beda tas. Kondangan si A merah, kondangan si B warna hijau lumut. Belum lagi beli Alo, brand gymwear tuh, yang pokoknya tiap update story harus beda model. Jangan lupa difoto brandnya. Labubu yang entah apa esensinya. Itu semua bukan karena perlu, tapi karena lucu banget, harus punya nih. Nggak urban, nggak keren. Tapi kok bisa sih kita terjebak doom spending ini? Ternyata banyak banget alasan doom spending ini bisa terjadi. 3 diantaranya. Pertama, karena stres kerja dan kehidupan pribadi juga bikin stres gitu. Belanja jadi cara cepet buat merasa lebih baik. Kedua, pengaruh sosmed. Ngelihat orang lain pamer barang baru bisa memicu diri buat ikut-ikutan. FOMO, takut ketinggalan tren. Terus ada juga karena kemudahan belanja online kan. Sekarang cuma bisa sekali klik doang, langsung nyampe rumah barangnya. Gimana gak makin-makin impulsifnya? Bisa dibilang doom spending ini bisa kasih rasa satisfy sementara ya, tapi jangka panjangnya bisa bikin sakit secara finansial dan mental juga malah. Pertama, utang jadi numpuk. Apalagi lu bayarnya pakai kartu kredit atau pay later. Belum kelar cicilan satu, udah pengen beli lagi barang yang lain. Pokoknya kalau bisa memiliki sekarang, kenapa harus nanti? Kalau bisa bayar nanti, kenapa harus sekarang? Orang utang biar bisa ngerasa hidup. Dan ini tuh jadi ngaruh ke produktivitas, relasi, bahkan mental health. Kedua, tabungan terkuras. Boro-boro nabung. Itu uang yang harusnya ditabung, yang malah habis buat belanja hal-hal gak penting. Ketiga, stres bertambah. Iyalah, alih-alih merasa lebih baik, yang ada kita malah ngerasa cemas dong, karena kondisi keuangan memburuk. Di Indonesia, doom spending ini makin relate ya, karena kita lagi masuk ke era yang sebut aja Indonesia gelap. Yang katanya sih Indonesia gak gelap-gelap amat, padahal PHK di mana-mana. Harga kebutuhan naik, gaji segitu-segitu aja, dan rakyat yang makin putus asa sama kebijakan penguasa. Tapi lo lihat tuh Shopee, TikTok Shop tetap rame kan? Aneh.
Kita nih para cewek beli makeup bukan cuma karena pengen tampil cantik doang, tapi karena hidup kita juga udah makin jelek. Ini tuh ada hubungannya sama fenomena lipstick effect ya. Saat resesi kan orang nggak beli mobil atau rumah gitu, barang mahal yang besar gitu. Tapi lipstick, skincare, ngopi-ngopi cantik, nonton konser, pilates, tetap jalan lah. Karena barang kecil dengan rasa mewah itu kayak ngasih ilusi kontrol dan harga diri di tengah kekacauan ini. Biarin deh dunia ini hancur, yang penting bibir gue tetap cetar. Menyala bibirku. Doom spending ini semakin bahaya karena kita sekarang lagi hidup di tengah ancaman resesi. Meskipun menurut BPS kita belum resesi secara teknis ya, tapi Bank Dunia dan IMF udah beberapa kali warning soal slowdown ekonomi global. Di Indonesia sendiri 2024 sampai 2025 ini udah ada sinyal ya, PHK massal tadi, inflasi, daya beli turun, apa-apa pajak. Ya itu di Instagram, YouTube gitu, promonya masih tetap jalan di mana-mana. Ini kalau negara belum resesi tapi rakyatnya udah ya, itu namanya paradoks ekonomi. Jadi doom spending ini bukan cuma soal belanja ya, tapi sinyal, tanda bahwa masyarakat sedang krisis emosi dan eksistensi. Hashtag Indonesia gelap bukan cuma infrastrukturnya aja, tapi juga psikis rakyatnya. Negara bisa terang, tapi kalau rakyatnya yang gelap, percuma juga. Kau yang gelap. Mau tahu nggak tanda-tanda lu kena doom spending? Kalau lu belanjanya tiap lagi bad mood, sering nyesel lagi setelah beli gitu, terus beli barang nggak tahu buat apaan, diam-diam ngumpetin barangnya tuh pas paketnya datang, nggak bisa stop ya, walaupun lu udah tahu nih duit tuh seret. Nah itu kalau 3 aja dari 5 yang tadi gue sebutin relate sama lu. Bro, tobat bro. Nabung. Ya nabung. Fenomena ini tuh marak ya sama Gen Z sama milenial di US dan UK. Di US lebih dari sepertiga Gen Z dan hampir separuh milenial menghabiskan uang buat beli barang mewah kayak tas branded, makanan fancy, dan liburan sebagai bentuk self care walaupun kondisi keuangan mereka lagi nggak sehat juga. Medsos lah influencer pertamanya. Gara-gara hashtag TikTok made me buy it adalah fenomena money dysmorphia yang bikin gaya hidup konsumtif tuh jadi kayak normal-normal aja. Bahkan ketika banyak dari mereka yang kelilit utang. Di Inggris, doom spending juga meningkat karena adanya kecemasan akan masa depan, inflasi, dan tekanan dari sosmed. Sekitar 35% Gen Z dan 43% milenial mengaku melakukan pembelian impulsif buat ngurangin stres, kayak fashion, kecantikan, bahkan makanan. Mereka bisa ngabisin jutaan pound cuma buat aplikasi pengiriman makanan kayak Deliveroo atau Uber Eats. Karena gampangnya akses ke layanan buy now pay later semacam Klarna dan Clearpay itu di Inggris ya. Ini juga bikin memperparah perilaku kayak gitu, memungkinkan konsumen berbelanja tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Literasi keuangan digital tuh penting banget guys. Dengan memahami cara kerja keuangan digital, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang, terutama di era serba online ini. Jangan terlalu konsumtif. Walaupun fenomena ini tuh kesannya mengerikan ya, bukan berarti lo tiba-tiba banget harus jadi asketik gitu dan puasa belanja. Tapi mesti sadar bahwa doom spending itu penyakit. Kita harus sadar konteks sosial dan ekonomi saat belanja. Bijak bukan berarti pelit. Nggak harus frugal juga, tapi harus tahu batas, tahu kondisi, tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap klik beli sekarang. Cek keranjang kuning aku ya di bio nomor 150.